Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat semua? Ibu berharap semoga Ananda semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, laksanakan sholat 5 kali sehari semalam, juga lakukan protokol kesehatan. Kembali dengan Ibu Elida Rahmiati, kali ini dalam pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, dan materi kita kali ini adalah tentang idgham. Jadi, kita akan mempelajari tentang hukum bacaan idgham. Dekat dan cinta Al-Quran dengan belajar hukum bacaan Al-Quran. Semoga dengan mempelajari hukum bacaan Al-Quran, kita dapat memperbaiki cara membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi, sehingga tidak salah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebabkan salahnya arti daripada ayat-ayat yang kita baca. Oke, yuk mari kita simak penjelasannya. Baik Ananda semua, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan idgham. Dekat dan cinta Al-Quran dengan belajar hukum bacaan Al-Quran. Kita berharap dengan mempelajari hukum bacaan Al-Quran ini, semoga semakin memperbaiki kualitas bacaan kita, semakin menambah kedekatan kita dengan Al-Quran dan kecintaan kita dengan Al-Quran, dan juga menghindari kesalahan membaca Al-Quran yang menyebabkan salah dalam arti ayat yang kita baca. Kali ini dengan Ibu Elida Rahmiati, MPD. Idgham. Idgham merupakan pelafalan dari penggabungan dua huruf dengan memasukkan bunyi satu huruf kepada huruf berikutnya, sehingga yang terdengar adalah bunyi huruf yang berikutnya. Atau dalam artian, penggabungan dari dua huruf, di mana huruf pertama dimasukkan kepada huruf kedua, sehingga yang terdengar itu adalah bunyi huruf yang kedua. Idgham dibagi atas 3 macam. Yang pertama, idgham mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajanisain. Yang ketiga, idgham mutakaribain. Apa perbedaan ketiganya? Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, idgham mutamatsilain, yaitu bertemunya dua huruf yang sama yang memiliki makhraj dan sifat yang sama. Huruf pertama sukun dan huruf yang kedua hidup, sehingga huruf pertama yang sukun dimasukkan kepada huruf yang kedua yang hidup dengan mentasydidkan huruf keduanya atau huruf yang kedua. Jadi huruf kedua itu dibaca seperti bertasydid karena huruf pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Berikut beberapa contoh idgham mutamatsilain. Misalnya, za sukun bertemu dengan za hidup. Contoh bacaannya if zahaba, dibacanya menjadi bertasydid karena dimasukkan za sukun kepada za hidup, menjadi izzahaba. Yang kedua, ba sukun bertemu dengan ba, bacaannya contohnya ishab bi kitabi. Hukum asalnya ba sukun itu adalah iklab, sehingga harusnya dipantulkan. Akan tetapi karena bertemu dengan ba hidup, maka hukum bacaannya menjadi idgham mutamatsilain, sehingga dibaca menjadi ishab bi kitabi. Yang ketiga, mim sukun bertemu dengan mim. Contoh bacaannya wahum muhtadun, dibacanya wahum muhtadun. Hukum idgham mutamatsilain ini terjadi pengecualian pada hal berikut ini, seperti ya sukun bertemu dengan ya, tetap dibaca fi yaumizi,
fi yaumidzi. Artinya ya sukun tetap ya sukun dan ya hidup tetap ya hidup. Tidak ada yang ditasydidkan. Di sini tidak berlaku hukum idgham mutamatsilain. Contoh yang kedua, waw sukun bertemu dengan wa, tetap dibaca amanu watawasaw. Jadi waw sukun tetap sukun, waw hidup tetap hidup. Tidak ditasydidkan karena tidak berlaku hukum idgham mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajanisain, yaitu bertemunya dua huruf yang sejenis, makhrajnya sama, akan tetapi sifatnya berbeda. Huruf pertama sukun dimasukkan kepada huruf yang kedua yang hidup dan ditasydidkan. Contohnya, apabila ada huruf yang memiliki makhraj yang sama, misalnya dal dengan ta, makhrajnya sama, tapi hurufnya berbeda, sifatnya pun berbeda. Dan laqad taba tidak boleh dibaca laqad taba. Artinya dal di sini tidak boleh hukum asalnya itu tidak boleh menjadi qalqalah. Tidak boleh menjadi qalqalah, tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh menjadi laqad taba, akan tetapi harus dibaca dengan idgham atau ditasydidkan sehingga menjadi laqad taba. Contohnya, misal ta sukun bertemu dengan to, bacaannya menjadi amanat thaifah. Dibaca amanat thaifah. Artinya di sini sudah ditasydidkan menjadi to. Ta sukunnya sudah masuk kepada to sehingga to menjadi ditasydidkan. Yang kedua, za sukun bertemu dengan zo. Contoh bacaannya izzolamu. Dibaca menjadi izzolamu karena za sukun sudah dimasukkan kepada zo sehingga menjadi zo menjadi tasydid. Yang ketiga, dal sukun bertemu dengan ta. Bacaannya contohnya ma'abadatum. Da sukun di sini hukum bacaannya adalah qalqalah. Akan tetapi karena bertemu dengan ta hidup, maka di sini berlaku hukum idgham mutajanisain. Maka dibacanya menjadi ma'abattum. Yang ketiga, idgham mutaqaribain. Mutaqaribain ini artinya qarib, dekat. Bertemunya dua huruf yang mirip, berdekatan atau hampir sama makhrajnya maupun sifatnya. Tapi hurufnya berbeda ya, hanya saja makhraj dan sifatnya hampir mirip atau berdekatan. Huruf pertamanya sukun dimasukkan kepada huruf kedua yang hidup menjadi tasydid. Contohnya, lam sukun bertemu dengan ro. Contoh bacaannya qul rabbi. Akan tetapi dibacanya menjadi qur rabbi. Lam masuk kepada ro sehingga ro menjadi ditasydidkan. Contoh yang kedua, fa sukun bertemu dengan za hidup. Contoh bacaannya yalhaz zalika. Dibaca menjadi yalhaz zalika. Yang ketiga, ta sukun bertemu dengan fa. Contoh bacaannya kazabat samudu. Kazabat samudu. Akan tetapi dibaca menjadi kazabat samudu. Sehingga ta sukun itu masuk kepada sa menjadi ditasydidkan. Yang keempat, qaf sukun bertemu dengan ka. Contoh bacaannya alam nakhluqkum. Qaf di sini qalqalah, akan tetapi karena bertemu dengan ka hidup,
maka menjadi hukum bacaannya menjadi idgham mutaqaribain dan dibacanya menjadi alam nakhluqkum. Ba sukun bertemu dengan mim, bukan mim bertemu dengan ba, tetapi ba sukun bertemu dengan mim. Contoh bacaannya irkab ma'ana. Jadi ba di sini yang hukum aslinya adalah qalqalah, maka karena bertemu dengan mim maka berlaku hukum idgham mutaqaribain sehingga dibaca menjadi irkam ma'ana. Baik ananda semua, sebagai latihan di rumah, perhatikanlah dan bacalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at, Al-Fajr, dan Al-Balad, yang mengandung hukum bacaan idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain dari ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan cara membacanya. Jadi, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk rekaman video ataupun audio. Silakan di-share ke grup kita dengan catatan yang satu tidak boleh sama dengan kawan yang sebelumnya. Jadi cukup sebutkan beberapa contohnya saja dan cara pelafalannya dengan baik sehingga menunjukkan ananda semua sudah memahami perbedaan idgham mutamathilain, mutajanisain, dan idgham mutaqaribain itu. Oke anak-anak, semangat belajar dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu sehari semalam. Ingat apa yang dipesankan oleh imam besar Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa menahan lelahnya, sakitnya dalam belajar, maka kelak dia harus bisa menahan dan lelah dan sakitnya dalam kebodohan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.